9 jika diakar sama dengan 3. Selamat belajar para pejuang matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mardeni di channel ini. Hari ini kita akan belajar materi peluang part terakhir, yaitu part kelima. Di mana di part kelima ini kita akan belajar materi tentang kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk ini kita bagi lagi menjadi 4 materi, teman-teman. Yaitu pertama, kejadian saling lepas. Yang kedua, kejadian tidak saling lepas. Dan ketiga, kejadian saling bebas. Dan terakhir adalah peluang bersyarat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, teman-teman. Jadi tetap fokus, tetap semangat, kita mulai materi kita hari ini. Baiklah teman-teman, kita mulai materi kita hari ini, yaitu peluang part kelima dengan materi kejadian majemuk. Nah, kita belajar materi yang pertama, yaitu tentang kejadian saling lepas. Apa kejadian saling lepas itu? Kejadian A, ya, kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Kalau dibuatkan diagram Venn, teman-teman, misalkan ini semestanya, ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, dan mereka tidak memiliki irisan atau tidak akan pernah bertemu, ya, tidak akan pernah bersinggungan. Itu dinamakan kejadian saling lepas. Maka rumus yang dipakai adalah P peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau ditanyakan peluang A atau B, maka jawabannya peluang A ditambah peluang B. Nah, jika kalian masih bingung, kita buat contoh soalnya agar kalian lebih paham tentang kejadian saling lepas. Misalkan ada pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang muncul mata dadu 4 dan mata dadu 10. Nah, di sini teman-teman ada mata dadu 4, ya, dan ada mata dadu 10. Atau tak ada hubungnya, maka yang dipakai adalah saling lepas. Nah, kita lihat di sini, kalau misalkan dadu, ruang sampelnya ada berapa, masih ingat? Ya, teman-teman yang tidak ingat atau lupa atau belum pelajari, silahkan dilihat di deskripsi tentang materi kita sebelumnya belajar tentang ruang sampel, ya. Kalau dua dadu maka ruang sampelnya sama dengan 36, ya, ada 36, yang 11, 12, 13 dan seterusnya itu sampai 66. Jadi ruang sampelnya ada 36. Sekarang kita lihat peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Kita misalkan yang A ini berjumlah 4, ya. Apa saja yang berjumlah 4? Ketika dua dadu dilempar, yang berjumlah 4 apa saja? Antara lain adalah 1 dengan 3, begitu ya. Kemudian 2 dengan 2, benar ya. Kemudian terakhir adalah 3 dengan 1. Nah, ada lain teman-teman yang jumlahnya 4. Jadi hanya 1, 3, 2, 2 sama 3, 1 ya. Jadi kita lihat di sini banyaknya berapa A itu? Banyaknya A sama dengan 3 ya. Yaitu 1, 2, 3. Ada 3 banyaknya. Sehingga peluangnya A sama dengan berapa teman-teman? Yaitu ini. 3 dibagi ruang sampelnya sama dengan 36. Begitu ya, ketemu peluangnya A. Sekarang kita ke peluangnya B. Ya, kita ke peluangnya B. Kalau B itu adalah berjumlah 10. Apa saja yang berjumlah 10? Kita ambil warna hitam saja ya. Yang berjumlah 10 apa saja? Yang berjumlah 10 itu ada 4 dengan 6, kemudian 5 dengan 5. Ya, yang jumlahnya 10, 4 tambah 6, 10, 5 tambah 5, 10, kemudian 6 dengan 4. Ya, kalau 7 dengan 3 Pak? 7 dengan 3 tidak ada, masa ada dadu yang jumlahnya 3? Mohon maaf, 7, dadu maksimal sisinya ada 6 ya, tidak ada 7. Maka ini sama, jumlahnya B itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, jumlahnya ada 3 yang berjumlah 10. Maka peluangnya B itu sama dengan berapa teman-teman? Ya, masukkan ini. 3 per sampelnya adalah 36. Jelas ya? Sehingga yang ditanyakan di sini mata dadu berjumlah 4 atau 10. Maka kita pakai rumus ini teman-teman. Kenapa pakai rumus ini? Karena tidak bersinggungan atau tidak beririsan. Di sini ada tidak yang keluarnya sama? 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 6, 5, 5, 6, 4. Tidak ada yang sama ya. Maka di sini dinamakan kejadian saling lepas karena tidak ada yang sama dadunya. Maka ini rumusnya adalah
Ini ya, peluang A atau B, saya tulis di sini dulu. Peluang A atau B, 4 atau 10 ya, maka sama dengan peluangnya A ditambah peluangnya B. Begitu teman-teman ya. Peluangnya A sama dengan berapa? Di sini sudah kita lihat. Peluangnya A sama dengan 3/36. Ditambah peluangnya B berapa? Di sini sudah ada. Kita hitung tadi, 3/36. Kita jumlahkan, 3/36 ditambah 3/36, penyebutnya sudah sama. Langsung saja atasnya kita jumlahkan, sama dengan 6/36. 6/36 tidak bisa dibagi, tapi disederhanakan bisa teman-teman. Sama-sama kita bagi 6, maka 6 bagi 6 sama dengan 1/36 dibagi 6 sama dengan 6. Sehingga jawabannya sama dengan 1/6. Mudah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ya, kita hapus dulu ini. Nah, di materi selanjutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Nah, ini kebalikan dari yang saling lepas tadi ya. Kalau dibuat diagram Venn, ini misalkan himpunan A, ini ada himpunan B. Nah, ini ada irisannya teman-teman. Nah, ada irisannya. Di sini teriris. Saya ambil warna kuning ya. Nah, di sini ada irisannya. Warna biru. Nah, di sini ada irisannya. Jadi ada irisan yang sama di sini. Nah, di sini ada irisan yang sama atau ada angka yang keluar sama. Begitu ya. Maka, kalau misalkan ada irisannya, pakai rumus ini. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B atau P peluang A dan B ya. Jadi sama seperti rumus tadi, tapi tambahi dikurangi peluang A irisan B. Jika biar tidak bingung, langsung saja kita buat contohnya. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Hitunglah peluang muncul mata dadu genap atau mata dadu habis dibagi 3. Oke, di sini teman-teman kita garis bawahi dulu. Muncul sebuah dadu ya, sebuah dadu. Mohon maaf sebentar ya, sebuah dadu, jadi satu dadu ya, kemudian muncul mata dadu genap atau mata dadu habis dibagi 3. Kalau sebuah dadu semestanya sampelnya berapa teman-teman? Sampelnya ada 1, 2, 3, kemudian ada 4, ada 5, ada 6, karena sebuah dadu. Kalau dadu dilempar sampelnya hanya ini 1 sampai 6. Kemudian kita lihat yang A. A itu kita misalkan mata dadu genap ya. Mata dadu genap. Apa saja mata dadu genap di sini? Mata dadu genap itu ada 2, ada 4, ada 6. Begitu teman-teman ya. Benar sekali. Berapa jumlahnya? Jumlahnya sama dengan atau NA-nya sama dengan 3. Maka peluangnya A sama dengan berapa teman-teman? Ya langsung ini kita masukkan. 3 dibagi, nah, sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ketemu. Peluang A sama dengan 3/6. Kita lanjut. Sekarang B. B itu adalah mata dadu yang habis dibagi 3. Apa saja angka yang habis dibagi 3 di sini? Yang habis dibagi 3 ya. Yang habis dibagi 3 itu sama dengan apa? Ya 3 sendiri dan 6. Begitu ya. Karena 3 sama 6 habis dibagi 3. Angka lain tidak bisa. Maka NB-nya sama dengan berapa teman-teman? NB-nya sama dengan 2. Hanya 3 dan 6. Maka peluangnya B sama dengan berapa teman-teman? Maka masukkan ini. 2 dibagi 6. Sampelnya. Oke ya. 1 sudah, 2 sudah. Kemudian kita lihat di sini. Kalau A itu 2, 4, 6. B itu 3, 6. Nah, ada tidak angka yang sama? Ada berapa? 6. Berarti A irisan B atau yang sama, irisan itu yang sama ya. Itu sama dengan angka 6. Berapa jumlahnya? Jumlahnya NA irisan B itu sama dengan 1. Maksudnya 1 angka ya. Hanya angka 6 saja. Maka berapa peluang A irisan B teman-teman? Sama dengan, masukkan ini. 1 dibagi sampelnya 36. Jelas ya? Sudah ada A-nya, B-nya ada, irisannya ada 6 atau 36 ya. Sampelnya ada 6. Mohon maaf, ini 1/6.
ya. Sehingga kita masukkan rumus ke sini teman-teman. Nah, peluang A, berapa peluang A? Masukkan ini 3/6, 3/6 ditambah peluang B, berapa peluang B? 2/6. Masukkan. Dikurangi peluang A irisan B. Nah, berapa di sini? 1/6. Maka penyebutnya sudah sama, 6 semua, tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah 2, 5, 5 kurangi 1 sama dengan 4/6. Tidak bisa dibagi, sederhanakan. 4 sama 6 dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Mudah sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang kejadian saling bebas. Nah, apa kejadian saling bebas? Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Jadi dua-duanya tidak pengaruh teman-teman. Satu hal yang berbeda begitu. Maka itu namanya saling bebas. Maka rumus yang dipakai adalah P A dan B, peluang A dan B, ya ini dibacanya peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi peluang dua-duanya dikalikan ya. Langsung saja kita buat contoh soal. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang muncul mata dadu 3 dan pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Nah, ini kan tidak pengaruh teman-teman. Sebuah dadu ya. Berarti kalau sebuah dadu itu satu dadu. Ini sebuah dadu. Kemudian peluang muncul mata dadu 3 pada pelemparan pertama. Ya. Kemudian mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Nah, ini kan tidak mempengaruhi. Pelemparan 1 tidak pengaruh pada pelemparan kedua. Dan itu pun sebaliknya. Maka ini namanya peluang saling bebas. Maka semestanya, sampelnya ada berapa teman-teman? Sampelnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi sudah kita hitung. Kemudian muncul mata dadu 3. Nah, mata dadu 3 ada berapa di sini? Hanya ada 1 ya. Maka peluang dari A, anggap saja A itu 3 ya. Maka berapa? Hanya 1. Berarti 1 per semuanya ada 36. Ada 6. Nah, sudah ketemu. A-nya 1/6. Yang kedua, pelemparan mata dadu 5. Nah, 5 ada berapa di sini? Juga sama. 5 hanya ada 1. Maka peluangnya B sama dengan 1/6. Sehingga kalau ditanyakan irisannya atau saling bebasnya, peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Begitu ya. Sehingga peluang A sama dengan berapa teman-teman? 1/6. Peluang B pun sama dengan berapa? 1/6. 1/6 dikali 1/6 sama dengan, ayo berapa? Atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah 1/36. Mudah teman-teman ya? Oke, biar tidak bingung saya ambil satu contoh lagi deh. Ya, nomor 2. Pada pelemparan sebuah dadu. Kemudian dan sebuah koin. Nah, dadu dan koin teman-teman. Ini kan tidak pengaruh. Tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Nah, ini kan satu hal yang berbeda. Ya. Jadi di sini mintanya mata dadu prima dan angka. Oke. Semestanya sudah kita tahu ya. Semestanya itu ada, sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk dadu. Sekarang yang diminta adalah dadu bilangan prima. Apa saja bilangan prima teman-teman? Bilangan prima itu ada 2, kemudian ada 3 dan 5. Jadi ada berapa? Ada 3. Maka peluangnya A ya, atau mata dadu prima itu sama dengan 3 dibagi berapa semuanya ini? 6. Begitu ya? Oke, kita taruh peluangnya ada 6. Untuk koin. Untuk koin, sampelnya apa saja? Ada angka, ada gambar. Karena satu koin. Maka peluangnya B. B itu pertanyaannya
muncul sisi angka. Angka di sini ada berapa? Hanya ada 1. Maka 1 per, ada berapa di sini? 2 sampelnya. Angka dan gambar, maka 1 per 2. Maka peluangnya A irisan B, karena tidak mempengaruhi teman-teman. Koin tidak mempengaruhi dadu, dadu pun tidak mempengaruhi koin, ataupun sebaliknya ya. Maka peluang A dikali peluang B, begitu ya. Maka peluang A sama dengan berapa di sini? 3 per 6. Kita masukkan 3 per 6 dikali peluang B sama dengan 1 per 2. 1 per 2. Maka sama dengan 3 kali 1, 3 per 6 kali 2 sama dengan 12. 3 per 12 kita samakan atau sederhanakan. Sama dengan berapa? Sama-sama dibagi 3 ya. Maka ini sama dengan 1 per 4. Nah, begini. Gimana teman-teman? Mudah sekali ya untuk soal kejadian saling bebas. Selanjutnya, materi terakhir adalah tentang kejadian atau peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas. Jadi kebalikan saling bebas ya. Tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Jadi ada pengaruhnya. Kalau kejadian saling bebas tadi tidak ada pengaruhnya. Ya, kalau ini mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila terjadi A. Apabila kejadian A telah ini ya. Mohon maaf, ini tipu teman-teman ya. Ini telah terjadi. Ya, telah terjadi. Jadi peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A sudah terjadi, begitu ya. Maka rumusnya adalah peluang A dengan syarat peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A dan B dibagi peluang A. Nah, itu adalah rumus dari peluang bersyarat, teman-teman. Jadi peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B atau peluang A dan B dibagi peluang A. Langsung saja saya kasih contoh. 1. 2 dadu seimbang dilemparkan bersamaan. Jadi ada 2 dadu ya. 2 dadu ini teman-teman. Maka sampelnya ada berapa? Masih ingat? Oke, ada 36 ya. Benar sekali. Kemudian sebentar. 2 dadu seimbang dilemparkan bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang kurang dari 4, jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitunglah peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Nah, jadi kita masih ingat sampelnya itu sama dengan 36 ya, 11, 12 sampai 66 itu. Kemudian A itu adalah jumlah mata dadu kurang dari 4. Kurang dari 4. Apa saja yang kurang dari 4, teman-teman? Ketika 2 dadu dilemparkan, itu kurang dari 4. Apa saja? Antara lain 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 1. Begitu ya? Ada berapa di sini? Ada 3 NA-nya. Jadi NA itu sama dengan 3. Maka peluangnya A sama dengan berapa, teman-teman? Peluang A sama dengan 3 per sampelnya ada 36. Nah, begini. Jadi peluangnya A sama dengan 3 per 36. Selesai untuk A. Sekarang lihat yang B. B itu adalah mata dadu pertama sama dengan 1. Dadu pertama 1. Nah, dari sini, dari A ini, karena B pengaruh dengan A, yang di sini, yang mata dadunya itu pertama itu 1, yang mana? Kan hanya ini sama ini. Yang mata dadu pertama 1. Maka B itu ada 1 dengan 1, kemudian 1 dengan 2. 1 dengan 3 apakah masuk, Pak? Tidak. Karena yang kita lihat adalah pulangnya A. Ya, karena B itu pengaruh dengan A. Jadi yang dilihat ini, mana yang dadu pertamanya 1, hanya ini, 1 dengan 1 2. Kita masukkan di sini. Maka NB-nya atau jumlahnya B sama dengan 2, teman-teman ya. Benar 2. Maka peluang untuk A irisan B yang sama di sini ya. Maka sama dengan 2 per 36. Begitu teman-teman ya. Sehingga peluang B dengan syarat A yang ini
itu rumusnya sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Begitu teman-teman ya. Peluang A irisan B itu sama dengan berapa? Di sini bisa dilihat 2/36 dibagi dengan peluangnya A 3/36. 3/36. 2/36 dibagi 3/36 supaya menjadi perkalian itu sama dengan dibalik ya. 2/36 dikali ininya dibalik 36/3. Gini teman-teman ya. Maka 36-nya kita coret. Ini coret, ini coret sehingga sama dengan 2/3. Udah teman-teman ya. Itu adalah cara untuk peluang bersyarat. Nah, itu materi yang kita pelajari hari ini. Setelah itu pastinya kalian harus melatih skill teman-teman ya, dengan cara mengerjakan latihan soal berikut. Jadi silakan dikerjakan latihan soalnya, ada 5 teman-teman, cuma 5 ya, bukan 10. Oke. Jadi silakan dikerjakan soal 5 ini. Kalau kalian bingung silakan dilihat lagi materi yang sudah kita pelajari barusan. Jika masih bingung silakan boleh chatting atau tanya di kolom komentar tentang materi apa yang kalian tidak mengerti ya. Terima kasih teman-teman, semoga mudah kalian pahami materi yang kita sudah pelajari dan bisa taklukkan kalian soal-soal latihan berikut ini. Semangat ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe di tombol merah itu dan like, kemudian share kepada teman-teman yang masih bingung tentang matematika. Belajar di mana matematika? Silakan datang ke channel ini Mardhani Mat. Maka semua masalah matematika akan mudah di sini. Tidak percaya, suruh datang, suruh buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.